Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wasa. Nah, anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nilu Eka Erlina Yanti, SPDH, Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang Atman sebagai sumber hidup. Sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu Atman, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu Pancasrada dan apa hubungannya dengan Atman. Berbicara tentang Atman berarti kita tidak bisa lepas dari 5 keyakinan umat Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Adapun bagian-bagian Pancasrada yaitu 1. Percaya dengan adanya Brahman, 2. Percaya dengan adanya Atman, 3. Percaya dengan adanya karma pala, 4. Percaya dengan adanya punarbawa, 5. Percaya dengan adanya moksa. Nah, anak-anak, Atman adalah bagian Pancasrada yang kedua yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan. Setiap makhluk hidup memiliki sumber hidup yang diperoleh dari Sang Yang Widi. Sang Yang Widi meresap dan ada di mana-mana dan tidak berubah-ubah yang disebut dengan Wiyapi Wiyapaka Nirwikara. Sang Yang Widi ada di mana-mana. Beliau mampu menghidupi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta. Dalam agama Hindu, Atman adalah sumber hidup dari segala makhluk hidup. Atman juga sebagai percikan-percikan terkecil dari para Mahatman. Atman juga diartikan sebagai sinar suci dari Brahman atau Sang Yang Widi. Setiap yang bernafas mempunyai Atman sehingga mereka dapat hidup. Atman adalah hidupnya semua makhluk, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pandangan terkait dengan Atman. Beberapa tokoh spiritual selalu memperbincangkan Atman sebagai sumber hidup. Yang pertama, menurut pandangan Adwaita Vedanta, memahami Atman sebagai Brahman seutuhnya, sehingga Atman mempunyai sifat yang sama dengan Brahman. Sifat-sifat itu adalah sama-sama berada di mana-mana, tanpa terikat ruang dan waktu, maha mengetahui, tidak berbuat dan tidak menikmati. Atman yang meresapi seluruh makhluk hidup pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan Brahman. Namun Atman dalam diri manusia terkesan tidak memiliki sifat yang sama dengan Brahman karena terpengaruh oleh avidya atau kebodohan. Selanjutnya, pandangan yang kedua dari Wisista Dwaita Vedanta memahami Atman sebagai bagian dari Brahman.
ibarat sebiji buah delima. Buah delima merupakan Brahman, sedangkan biji-bijinya merupakan Atman. Atman yang menghidupi manusia disebut Jiwatman. Jiwatman yang terdapat dalam diri benar-benar terlihat bersifat pribadi dan berbeda dengan Brahman. Sesungguhnya Jiwatman muncul dari Brahman dan tidak pernah di luar Brahman. Tetapi sekalipun demikian, ia menikmati keberadaan pribadi dan akan tetap merupakan sesuatu kepribadian selamanya. Pandangan yang ketiga, yaitu Dwaita Vedanta, memahami bahwa Atman berjumlah sangat banyak. Atman yang satu berbeda dengan yang lain. Setiap Atman memiliki pengalaman, cacat, dan sengsaranya sendiri. Atman itu kekal dan penuh kebahagiaan. Karena adanya hubungan dengan benda, Atman itu mengalami penderitaan dan kelahiran yang berulang-ulang. Selama Atman terbelenggu oleh keduniawian, Atman akan tersesat dalam samsara, mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran yang lainnya. Baiklah anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki sumber hidup yang diperoleh dari Brahman. Adapun Atman yang menjiwai manusia disebut dengan Jiwatman. Atman yang menjiwai hewan disebut dengan Janggama, dan Atman yang menjiwai tumbuh-tumbuhan disebut dengan Stawara. Brahman Atman Aikyam. Pernahkah kalian mendengar sloka tersebut? Sloka tersebut artinya Brahman dan Atman adalah tunggal, sebab Atman merupakan bagian dari Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Sloka tersebut menjelaskan bahwa Atman yang terdapat dalam diri manusia sesungguhnya memiliki sifat yang sama dengan Brahman. Seperti halnya Tuhan memiliki sifat-sifat khusus, Atman juga mempunyai sifat-sifat khusus seperti yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita. Baik anak-anak, berikut sifat-sifat Atman dalam kitab Bhagavad Gita. 1. Acedya artinya tak terlukai oleh senjata. 2. Adahya artinya tak terbakar oleh api. 3. Akledya artinya tak terkeringkan oleh angin. 4. Acesya artinya tak terbasahi oleh air. 5. Nitya artinya abadi. 6. Sarwagata artinya ada di mana-mana. 7. Stanu artinya tak berpindah-pindah. 8. Acala artinya tak bergerak. 9. Sanatana artinya selalu sama. 10. Avyakta artinya tak dilahirkan. 11. Acintya artinya tak terpikirkan. 12. Awikara artinya tak berubah.
Nah, anak-anak, Atman yang meresap dalam diri bersumber dari Brahman. Sifat-sifat Atman tersebut di atas menunjukkan bahwa Atman dan Brahman itu sama-sama kekal. Namun Atman yang meresapi makhluk hidup dan sudah terpengaruh avidya sehingga menjadi tidak kekal. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada fungsi Atman. Selain sifat-sifat Atman juga berfungsi sebagai sumber hidup. Atman memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Atman sebagai sumber cita. Cita adalah alam pikiran yang meliputi pikiran, perasaan, dan intuisi. Yang kedua, Atman bertanggung jawab atas karma kita, baik buruk dari segala karma kita. Nomor 3, Atman sebagai sumber hidup stula sarira meliputi darah, daging, tulang, lendir, otot, sumsum, otak, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, demikian materi tentang Atman sebagai sumber hidup. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.